Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu Yuyun? Iya, baik. Kalau sudah siap, silahkan diambil dulu alat tulisnya, bukunya. Ya, semoga supaya nanti kalau misalkan ada tugas bisa kalian langsung catat dan mengerjakannya, ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada hewan. Nah, sebelum itu, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis karakteristik sistem gerak pada hewan melalui kegiatan literasi dan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan gerak pada hewan melalui kegiatan diskusi dan literasi dengan tepat. Gerak sebagai ciri makhluk hidup. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Sekarang coba kamu perhatikan gerak hewan darat dan hewan yang hidup di air. Apakah ada perbedaan? Iya, benar, ada perbedaan ya. Kalau hewan darat dapat bergerak menggunakan otot dan rangka, terutama kaki. Kalau hewan yang hidup di air seperti ikan, itu bergerak menggunakan sirip. Kalau burung terbang dengan menggunakan sayap. Nah, tujuan gerak pada hewan itu yang pertama untuk berpindah tempat, yang kedua berburu mangsa atau mencari makanan, yang ketiga melindungi diri dari pemangsa. Sistem gerak hewan berhubungan dengan struktur rangka tubuh yang dimiliki dan juga habitat tempat tinggalnya, sehingga jenis gerak masing-masing hewan dapat berbeda-beda. Berdasarkan habitatnya, hewan dibedakan atas hewan udara, hewan air, dan hewan darat. Yang pertama, burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi yang menghambat terbangnya. Burung akan mengepakkan sayap saat terbang di udara untuk memperbesar gaya angkat. Prinsip terbang burung ini menginspirasi dibuatnya pesawat terbang seperti pesawat terbang bersayap berbentuk airfoil. Sayap pada burung memiliki susunan rangka yang ringan dengan otot-otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil menjadikan udara dapat mengalir lebih cepat pada bagian atas sayap. Sebaliknya, udara pada bagian bawah sayap mengalir lebih lambat. Pada saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah sehingga akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah dan mendorong sayap burung ke atas. Hal inilah yang menyebabkan burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Yang kedua, kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara. Hal inilah yang menyebabkan air memiliki gaya angkat lebih besar daripada udara. Gaya angkat air yang lebih besar dari gaya berat hewan air menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air. Ikan dapat leluasa berenang di dalam air karena selain massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis air, ikan juga memiliki sirip yang membantunya berenang dengan bebas dan memberikan gaya dorong ke depan, sehingga
energi yang dikeluarkan untuk bergerak lebih sedikit. Karakteristik tubuh ikan. Sebagian besar ikan memiliki tubuh berbentuk torpedo, sehingga ikan dapat meliuk-liuk dengan lincah ke kanan dan ke kiri. Susunan otot dan tulang belakang ikan bersifat elastis, sehingga memudahkan mendorong ikannya pada saat berada di dalam air. Gelembung yang keluar dari mulut ikan berfungsi untuk mengatur gerakan ikan secara naik turun. Nah, tubuh ikan yang termasuk yang disebut torpedo itu seperti ini ya. Hewan amfibi atau hewan yang hidup di dunia dua alam, misalnya katak, memiliki kaki yang berselaput untuk membantunya berenang di dalam air. Selaput renang pada katak memudahkan katak berenang dengan lincah di air dan ditopang oleh bentuk kaki yang panjang, kekar, dan solid. Ketika bergerak di darat, katak akan melakukan gerakan lompat dengan lincah karena katak memiliki banyak sendi di tubuhnya seperti di pergelangan kaki, pergelangan tangan, pinggul, bahu siku, dan lutut. Yang ketiga, karakteristik sistem gerak pada hewan darat. Hewan yang hidup di darat pada umumnya memiliki otot dan struktur tulang yang kuat. Otot dan tulang ini diperlukan hewan darat untuk mengatasi kecenderungan tidak bergerak atau inersia, dan juga untuk menyimpan energi pegas yang digunakan melakukan berbagai aktivitas. Gerak pada reptil. Hewan yang termasuk dalam kelompok reptil antara lain ular, kadal, cicak, buaya, dan kura-kura. Reptil bergerak dengan cara merayap atau melata, baik pada saat di darat maupun di air. Perhatikan gambar berikut. Nah, tulang pada ular tersusun atas ratusan luas tulang belakang. Tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut oleh otot-otot kuat dan lentur. Struktur